Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi router Mikrotik RB750. Oke, sudah saya buka aplikasi Winbox. Jadi aplikasi Winbox adalah aplikasi yang digunakan untuk meremote Mikrotik dan melakukan konfigurasi terhadap router Mikrotik. Oke, Winbox ini bisa di-download di websitenya di mikrotik.com. Oke, caranya nanti masuk ke mikrotik.com, kemudian masuk ke software. Oke, nanti sini ada Winbox, bisa dipilih untuk 64 bit atau 32 bit. Tinggal diklik kemudian di-download. Oke, jadi untuk melakukan konfigurasi Mikrotik saya biasa menggunakan Winbox. Oke, pada bagian sini NIC sudah ada tampil Mikrotik yang akan kita konfigurasi. Boardnya RB750. Oke, nanti kita akan melakukan konfigurasi. Oke, saya reset dulu router Mikrotiknya ya, kemudian nanti kita akan lakukan konfigurasi router Mikrotik. Kita remote terlebih dahulu. Oke, jadi connect to-nya sebagai MAC address ya, di sini MAC address. Jadi connect to-nya dibuat MAC address, kemudian login sebagai admin, passwordnya kosong, tinggal klik connect. Oke, ini adalah interface dari router Mikrotik yang akan kita konfigurasi sehingga komputer yang terhubung ke Mikrotik bisa mengakses internet. Oke, untuk gampangnya sekarang saya coba reset router Mikrotik. Oke, untuk reset tinggal dipilih sistem, kemudian reset configuration, no default configuration di checklist, do not backup di checklist, kemudian klik reset configuration. Oke, klik yes. Dia akan melakukan menghapus settingan yang sudah ada, dan Mikrotiknya sekarang sedang restart. Oke, setelah restart dia akan hidup kembali. Jadi di restart itulah mati sebentar kemudian hidup kembali. Nah, setelah hidup baru kita melakukan konfigurasi router Mikrotiknya. Oke, kita coba reconnect. Oke, sudah bisa. Ini Mikrotiknya sudah kita reset. Sekarang kita lakukan konfigurasi. Oke, Mikrotik yang saya gunakan yaitu RB750. Nah, pertama-tama kita buat penamaannya dulu. Oke, masuk ke interface. Ether satunya saya sambungkan ke internet atau ke modem IndiHome. Di sini ada R. Ya, tanda R ini menunjukkan bahwa Ether 1 dan Ether 2 sudah terkoneksi dengan kabel. Oke, Ether 1 ini saya buat namanya ETH1, dia namanya internet. Oke, karena ini internet. Ether 1 ini yang menghubungkan router ke internet. Oke, apply. Oke, dan Ether 2 saya hubungkan langsung ke laptop. Saya ganti namanya ETH2 laptop. Nantinya ETH2 laptop ini bisa dicolokin ke switch, kemudian dari switch disambungkan ke masing-masing komputer yang ada pada jaringan LAN tersebut. Oke, kemudian apply. Oke.
Nah, sekarang kita konfigurasi untuk ETH1. Nah, kita buat settingan manual, berarti IP-nya akan kita buat juga secara manual. Oke, masuk ke IP address. Nah, di sini klik tanda tambah untuk memasukkan IP address. Untuk IP address Ether1 nanti sesuaikan dengan modem atau sambungan ke internet kalian. Oke. Untuk sambungan internet saya yaitu 192.168.1.100 misalnya /24. Jadi networknya adalah 1.100. Untuk default IndiHome itu networknya adalah 192.168.1 untuk IndiHome addressnya yaitu 192.168.1 bukan 192.168.100 sekian. Jadi itu defaultnya, tapi ini sudah saya ganti, saya buat 1.100. Sebenarnya defaultnya itu karena saya menggunakan modem IndiHome adalah 192.168.100 sekian. Jadi saya buat 1.100/24. Internetnya ETH1. Oke. Kemudian apply, jangan lupa dibuat /24, apply, kemudian oke. Jadi untuk membuat IP pada Ether1 sudah selesai. Sekarang kita tambahkan IP pada Ether2. Ini nanti untuk sambungan ke jaringan LAN atau ke laptop. Misalnya kita buat 10.10.10.1/24. Jangan lupa karena ini lokal berarti kita harus membuat IP address lokal. Oke. Interface-nya dibuat ETH2 laptop. Oke, jadi nanti untuk ETH2 menjadi gateway dari laptop untuk mengakses internet. Oke, klik apply, kemudian oke. Nah, supaya router bisa mengakses internet, maka kita buat gateway dari router mikrotiknya. Oke, caranya masuk ke IP, kemudian roots. Oke, ini ada roots. Kemudian ditambahkan, masukkan gateway. Gateway ini adalah IP dari modem atau IP dari router kita. Karena saya menggunakan IndiHome, maka IP routernya adalah 192.168.1.1. Oke, untuk default dari modem IndiHome yaitu 192.168.100.1. Oke, karena saya sudah ganti maka saya buat 192.168.1.1. Oke, jadi satu segmen dengan IP dari Ether1. Kemudian apply, kemudian oke. Jangan lupa dibuat DNS IP. DNS ini disesuaikan dengan ISP yang kalian gunakan. Oke, 202.134.0.155. Boleh juga menggunakan OpenDNS dari Google yaitu 8.8.8.8 ya. Jadi tinggal gampang hafalnya 8.8.8.8. Oke. Kalau sudah selesai, apply, kemudian oke. Kita coba untuk browsing atau ping ke internet apakah sudah tersambung ke internet. Dengan menggunakan terminal ya. Jadi diklik terminal di sini, new terminal, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita masukkan perintah dengan command line interface ping google.com. Kalau sudah seperti ini, statusnya ada size TTL time status di sini sudah kelihatan bahwa bahwa router sudah tersambung ke internet. Sekarang masalahnya apakah laptop sudah tersambung ke internet? Di sini tandanya belum tersambung ke internet karena IP-nya belum kita setting. Dan juga ya jangan lupa untuk di setting NAT karena kita menggunakan IP lokal.
maka kita harus setting IP NAT. Oke, kita setting NAT-nya. Caranya masuk ke IP firewall. Oke, di sini ada NAT. Oke, di sini NAT, tambahkan. Oke, di sini chain-nya adalah src NAT. Kemudian out interface-nya adalah sumber dari internet atau router menuju internet lewat mana, dia lewat ETH1 internet. Kemudian actionnya jangan lupa dibuat masker, kemudian apply. Oke, sudah selesai. Langkah terakhir adalah untuk mengkonfigurasi masing-masing komputer yang terhubung ke router atau melalui perantara switch. Jadi kita setting IP-nya. Karena saya menggunakan Linux Ubuntu, cara setting IP Linux Ubuntu yaitu masuk ke sini, diklik, oke, networknya, setting, oke, masuk ke setting, kemudian network. Karena menggunakan wired berarti yang ini kita klik ya, klik di sini ya, oke. Masuk ke IP versi 4, dibuat manual, kemudian coba kita hapus IP-nya tadi 10.10.10.2. Oke, netmasknya 255.255.255.255.0. kemudian gateway-nya 192.168. Gateway dari laptop yaitu 10.10.10.1 sesuai dengan IP address pada Ether 2. DNS-nya sama kayak 43. Nanti coba kita buat lagi 202.134.0.155, pakai koma ya, 8.8. Oke, apply. Sudah selesai. Jangan lupa di refresh, matikan, kemudian hidupkan kembali supaya IP yang disetting pada laptop kebaca pada jaringan. Nah, sekarang coba browsing. Oke, browsing google.com. Bentar. Oke, bisa mengakses internet. kompas.com. Oke, kira-kira seperti itu konfigurasi router Mikrotik RB750 sehingga bisa tersambung ke internet dan dibuat untuk jaringan LAN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.